Oke, kita akan membahas hotel server dan juga hotel client, dimana saya sudah mempunyai hotel server untuk API-nya, yaitu ini adalah API dari hotel server, dan saya menggunakan library REST controller, dimana library ini berfungsi untuk membuat REST API. Kemudian di sini kita memanggilnya, kemudian di sini kita membuat class administrator yang berextend REST controller, yang dimana REST controller ini berfungsi untuk kita gunakan sebagai API. Kemudian ada constructor, dimana constructor ini kita digunakan untuk memanggil model, yaitu admin model. Untuk admin modelnya seperti ini adalah admin model dari REST API kita, dimana admin model ini berfungsi untuk menampilkan database yang ditampilkan di halaman web. Kemudian di sini di API-nya kita menggunakan function index get, dimana function index get ini digunakan untuk memanggil dari data yang ada di database, yang dimana kita harus menginputkan ID dan juga keyword. Keyword digunakan sebagai kata kunci, dan ID ini berfungsi untuk mengambil atau mencari data ID user yang ada di database user. Kemudian di sini ada beberapa fungsi. Jika ID sama dengan 0 dan keyword atau kata kunci sama dengan 0, maka administrator sama dengan admin model database, dimana admin model database ini yaitu seperti ini, database ID sama dengan 0. Jika ID sama dengan 0, maka query-nya yaitu this db database order by ID user, yaitu ID user descending get nama tabel dari database yaitu user, kan kita returnkan hasilnya. Jadi ketika kita memanggil metode ini, kita akan menampilkan semua data yang ada di tabel user. Tapi jika else atau salah, maka kita akan mereturnkan di mana database get user where ID user, yang kita inputkan ID-nya, kemudian kita tampilkan hasilnya. Dan jika administrator yang kita panggil itu benar, maka kita menampilkan data administrator atau data yang ada di database dengan REST controller, yaitu HTTP OK atau 200 OK. Kemudian jika else, maka memberikan respon false atau salah, kemudian ID tidak ditemukan, dan untuk REST controllernya kita menggunakan HTTP not found. Ini untuk fungsi get. Dan untuk fungsi delete, kita mengambil ID user itu dimasukkan ke dalam ID, dimana kita cek ID. Jika 0, maka status responnya false, ID tidak diisi, dan REST controller HTTP bad request. Jika else, dan jika admin model sama dengan hapus user yang berisikan ID kurang dari 0, ya kurang dari 0, maka responnya adalah benar, lebih dari 0, kemudian responnya benar, dan ID usernya diisi dengan ID, maka pesannya akan dihapus. Dan
otomatis database itu akan terhapus. Dan jika else atau salah, kemudian kita memberikan respon false dan message ID tidak ditemukan, dimana jika ID-nya salah dan kita menggunakan REST controller yaitu HTTP GET request. Ini untuk function delete, index delete. Dan ini untuk function index post. Index post ini digunakan untuk menambah data, dimana data yang berisi nama, username, password, telepon, level, status. Yang kita postkan dari nama, username, password, telepon, level, status. Kemudian jika datanya ini kita masukkan dan lebih besar dari 0, maka responnya true, benar, dan data berhasil dibuat. Dan memberikan REST controller HTTP GREET. Dan jika salah, maka kita memberikan respon false atau salah, kemudian data gagal dibuat, dan REST controller HTTP GET request atau salah. Ini untuk tambah, metode tambah. Kemudian ada function index put. Function index put ini digunakan untuk mengubah atau mengedit database, yaitu dimana kita memanggil ID yang kemudian dimasukkan ke dalam ID, dan di dalam data ada nama, username, password, telepon, level, status, dimana kita mengambil nama, username, password, telepon, level, status dari database. Kemudian jika data dan ID-nya lebih besar dari 0, maka responnya adalah true, itu benar, dan message data berhasil diupdate. Untuk REST controller kita menggunakan HTTP GREET. Dan jika salah, maka responnya false, data gagal diupdate, dan HTTP GET request. Ini untuk controller dari REST API-nya. Bagaimana dengan yang lain seperti kamar, pengunjung, reservasi, semua sama, hanya bedanya nanti mungkin ini bedanya hanya di sini, yaitu di model kamar model. Kemudian kita ketikkan ID kamarnya sesuai dengan kamarnya. Kalau pengunjungnya kita ubah di mana, di sini modelnya pengunjung, kemudian di sini ID pengunjung. Untuk reservasi kita menggunakan ID reservasi, dan sini model reservasi model untuk yang lainnya. Tapi untuk index get, index delete itu sama. Oke. Kemudian kita akan membuat kliennya. Untuk klien kita buka kontrol, kemudian di administrator. Nah, di sini kita melakukan crash administrator instance CI controller. Dimana di sini ada function constructor untuk memanggil model, admin model, kemudian di index. Nah, fungsi index ini adalah untuk menampilkan data yang ada di sini. Ketika kita login, untuk menampilkan data usernya. Nah, untuk menampilkan data yang ada di sini. Ini dari fungsi index. Kemudian di sini ada admin model database. Nah, di sini adalah proses di mana kita memasukkan API ke dalam admin model ini. Kita buka admin modelnya. Admin model dan nah di sini untuk admin modelnya pertama saya akan jelaskan ini Gazelle HTTP. Gazelle HTTP ini digunakan untuk membuat klien, dimana saya menggunakan library Gazelle. Kemudian di sini ada class admin model, extension model. Karena di sini kita membuat private client, dimana kita akan menggunakan berulang-ulang kliennya. Di sini kita membuat kliennya, maka tidak berulang-ulang di function yang lain. Kita menggunakan constructor, kemudian kita menggunakan this client sama dengan new client, kemudian kita base URI nya. Nah, ini perlu lebih jelaskan bahwa base URI ini harus sesuai dengan REST API nya, dimana
kita mengakses API-nya, yaitu di REST API atau server API, di mana letak API-nya. Kemudian di sini ada database, yaitu sesuai dengan ini. Di sini ada database. Nah, di sini kita menggunakan respon list client untuk membuat kliennya. Kita requestkan get. Nah, request get ini adalah untuk memanggil data yang ada di administrator dari database. Kita result Johnson decode, terus kita respon ini, kemudian kita ambil get body dan kita ambil kontennya. Kemudian kita returnkan hasilnya, yaitu data, dimana data ini untuk menampilkan semua data. Jadi semua data ini kita tampilkan menggunakan data ini. Ini jika semua datanya. Ini untuk indeks. Kemudian di sini ada keyword. Keyword di sini untuk sebagai kata kunci yang ada di atas ini. Untuk memberikan kata kunci di keyword ini, jika keywordnya diisi, maka kita akan mencari datanya, dimasukkan ke dalam parameter keyword. Untuk mencari datanya, kita menggunakan cari data. Nah, di sini kita menggunakan cari data keyword. Nah, di sini kita menggunakan respon. Kemudian kita requestkan get untuk menampilkan semua data administrator. Kemudian kita menggunakan query. Nah, query ini berfungsi untuk apa? Query ini berfungsi untuk memberikan inputan di mana ID sama dengan 0 karena kita tidak mencari ID-nya, tetapi kita menggunakan keyword di mana keywordnya sama dengan keyword yang kita inputkan. Kemudian kita menggunakan result Johnson ini, kemudian kita returnkan hasilnya. Di sini kita menggunakan data karena kita menampilkan semua data yang kita cari dari keyword ini. Sebagai contohnya seperti ini, saya menggunakan King A. Nah, di sini kita menampilkan semua data yang berawal huruf A atau mungkin R. Nah, di sini kita menampilkan R, di mana harusnya ada R-nya. Kemudian setelah itu, setelah indeks, kemudian kita di detail, dimana kita detail, kita memasukkan ID usernya. Untuk admin modelnya, kita get user by ID user. Get user. Nah, di sini kita menggunakan function get user by ID, dimana kita memasukkan ID usernya, dimana responnya kita tetap menggunakan get. Kemudian kalau kita panggil administratornya, setelah itu kita menggunakan query. Nah, di sini beda dengan keyword, dimana ID-nya kita isi sesuai ID usernya yang ingin kita cari. Kemudian kita keywordnya untuk rules, karena kita tidak mencari keyword. Kemudian kita returnkan hasilnya. Di sini beda, dimana yang tadi hanya data saja, tetapi di sini kita menggunakan 0, dimana 0 ini berfungsi untuk kita hanya mengambil satu data saja. Karena di sini kita menggunakan detail untuk menampilkan satu data saja. Sebagai contohnya, ketika kita seperti ini semua data. Kemudian kita detail. Kita hanya menampilkan datanya dari user ini saja. Kita menampilkan semua datanya. Jadi seperti itu. Ini untuk detail. Terus kita membuat public function hapus, dimana public function hapus ini kita akan menghapus sesuai dengan ID usernya. Di admin model kita menggunakan hapus data user. Hapus data user ini di sini, jadi dari hapus data user ini kita hapus sesuai ID usernya, yang dimana responnya kita menggunakan request delete dengan metode delete, kemudian di administrator. Di sini beda dengan yang di atasnya, yaitu query, dimana kita mengaksesnya get di dalam query, tetapi untuk delete kita mengaksesnya menggunakan form params. Di dalam form params kita hapus ID usernya, kemudian kita cari ID usernya. Setelah itu kita result, kemudian kita return resultnya. Karena kita tidak menampilkan datanya, maka kita hanya menggunakan result. Sebagai contohnya seperti ini, kita akan mencoba ingin menghapus data. Push data ini. Oke, data telah berhasil dihapus.
otomatis database-nya pasti akan terhapus. Ini untuk function hapus. Kemudian untuk function edit, di sini kita menggunakan edit ID user, di mana kita menginputkan ID user yang ingin kita edit. Di sini kita mencari get user by ID user, yaitu di function get user by ID user untuk menampilkan data usernya. Yang kita tampilkan hanya satu data user karena di sini akan 0. Kemudian jika ada perubahan nama, username, password, level dan sebagainya, maka kita akan diarahkan jika salah atau tidak diisi, maka akan kembali ke administrator. Tapi jika kita mengisinya atau merubahnya, kita akan mengubah datanya di ubah data user, dimana admin model ini kita menggunakan ubah data user ini. Kemudian di dalam data kita ada nama, username, password, telepon, level, status, ID yang dipost dari nama, username, password, telepon, level, status, ID. Kemudian kita menggunakan respon request put untuk mengambil datanya, kemudian di administrator. Setelah itu kita melewati form params, karena kita tidak akan bisa menggunakan query di sini. Kita bisa menggunakan form param, kemudian kita masukkan datanya yang setelah kita ubah tadi. Kemudian kita result, terus kemudian kita resultkan hasilnya. Kita di sini tidak menampilkan datanya, maka kita hanya menggunakan return result. Kita akan coba di sini siapa ya? Rizal di mungkin kita edit. Di sini statusnya on. Kita akan rubah menjadi statusnya off. Maka jika statusnya off, kita pastikan bahwa di sini akan berubah menjadi statusnya off. Itulah fungsi dari ini. Di sini untuk mengubah datanya, jadi itu ubah data administratornya. Bagaimana dengan yang lain seperti data pengunjung, data kamar, data reservasi, semua sama. Yang hanya beda adalah ketika kita ada di modelnya, seperti kamar model. Nah, di sini bedanya semua di sini sama dari atas sampai bawah. Bedanya ada di sini. Kita panggilkan get, kemudian kita akses kamar sesuai dengan API-nya. Res API-nya yaitu di sini kita menggunakan res API kamar. Di sini kamar, terus di sini untuk ID-nya. Yang tadi cuma ID saja, kita menggunakan ID kamar karena kita memang akses adalah kamar. Itu semuanya sama. Hanya beda di situ. Kemudian di pengunjung model kita juga bedakan di sini get, kemudian yang beda hanya di pengunjung, dimana res API-nya ketujuh kepada pengunjung, dan dimana untuk ID-nya sama yaitu ID pengunjung. Di sini kita menggunakan ID pengunjung, kemudian di reservasi model juga sama, di sini get, kemudian di sini reservasi, dimana di sini menggunakan ID reservasi. Ini sih bedanya untuk mengaksesnya, tapi untuk fungsinya sama. Kita tekan sama, kita rubah mungkin edit, dimana A01 mungkin A21, dan hasilnya data berhasil diedit dan berubah A21 print. Dimana mungkin berubah lagi, kita rubah lagi 01, kita awalkan nih. Atau mungkin kita ingin menambah, kita tambahkan yang lain aja, yang G12. Untuk tipenya mungkin tipe full. Kemudian untuk harga mungkin kita bisa menentukan harga terserah kalian, mungkin 300.000, dan kita submit. Di sini ada kesalahan di mana kamar sama dengan kamar model. Berarti ketika yang ada di kamar model sini, kemudian yang ada di kamar untuk ditambah. Nah, di sini beda. Karena di sini kita huruf kapital, sedangkan di sini kita menggunakan huruf kecil. Kita rubah.
Oke, kita ulangi lagi. G 12. Kemudian di sini tipenya full. Di sini harganya 300.000. Kita submit. Gazel SAP kamar. Di sini ada kesalahan, yaitu di postnya dari Gazel HTTP exception server exception. Di kamar kita postkan kamar lupa data di sini. Lupa kita tambah, dimana kita tambah, kemudian di data di kamar kita lihat coba file servernya, kemudian di kamar, kemudian di pos nomor kamar tipe harga, sedangkan di kamarnya nomor kamar tipe harga benar. Kamar dengan nomor kamar tipe harga si kamar model, kemudian ditambah data kamar, nomor kamar tipe harga. Nah, di sini ada ID kamar, kita hapus. Kita ke sana, kita coba lagi. G12 tipe full 300.000. Sudah salah. Nomor kamar tipe harga, pos kamar, kemudian ditambah nomor kamar, mana nomor kamar, ini kamar, kamar modal, di view kamar, kemudian ditambah nomor. Oh, di sini bedanya. Di sini kita menggunakan nomor kamar tipe harga. Kita coba tadi data kamar, tambah data kita. Oke, 12 tipe full 300.000. Nah, data kamar berhasil ditambah. Maka dipastikan bahwa di sini database akan bertambah, yaitu G12. Oke, jadi seperti itu untuk membuat klien dari SAP hotel yang telah dibuat tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.